Ya, setiap negara memiliki cara untuk menekan laju penularan virus corona yang begitu cepat, mulai dari lockdown hingga melakukan rapid test secara massal. Ya, di tengah mewabahnya infeksi virus COVID-19 ini muncul istilah herd immunity yang kabarnya dapat membantu menekan penyebaran virus tersebut. Di tengah ramainya informasi mengenai COVID-19, sempat muncul istilah herd immunity yang dikabarkan bisa menyelesaikan pandemi ini. Istilah ini sebenarnya bukan istilah baru dalam bidang medis, tetapi memang jarang diketahui oleh masyarakat awam. Herd immunity atau kekebalan kelompok adalah kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu. Semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar karena tidak banyak orang yang dapat terinfeksi. Apapun cara yang akan dilakukan oleh pemerintah di setiap negaranya masing-masing dalam menangani COVID-19, ada baiknya bagi kita untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan demi keselamatan diri sendiri dan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Ya, untuk membahas apa itu herd immunity, kami akan membahasnya bersama dengan Profesor Dr. Iris Rengganis, SPPD KAI, Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia dan juga sekaligus Ketua Divisi Alergi Imunologi Klinik Departemen Ilmu Penyakit dalam FKUI dan juga RSCM. Selamat pagi, Prof. Iris. Apa kabar, Prof? Selamat pagi. Baik. Ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Prof, beberapa waktu belakangan ini kita sering mendengar istilah herd immunity seperti itu. Sebenarnya apa itu herd immunity, Prof? Ya, herd immunity sebetulnya kata herd sendiri itu artinya sekumpulan. Immunity artinya imunitas atau kekebalan. Jadi herd immunity adalah kekebalan dalam satu kelompok, di mana suatu bentuk imunitas terhadap suatu penyakit menular yang dapat terjadi jika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap suatu penyakit infeksi menular. Nah, herd immunity ini bisa tercapai bila mana kekebalan itu lebih daripada 70% daripada komunitas. Jadi semakin besar proporsi individu yang mempunyai imunitas, maka semakin kecil peluang individu yang tidak kebal untuk tertular. Ya, jadi kita harapkan yang imunitasnya bagus itu lebih dari 70%. Namun kalau kita lihat di sini bahwa ambang batas yang diperlukan itu berbeda-beda sebetulnya. Ya, jadi semakin banyak orang yang terinfeksi dan sembuh, semakin banyak juga orang yang kebal dan herd immunity pun akan terbentuk. Namun terbentuknya herd immunity itu secara alami ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan risikonya juga nggak kecil, ya, karena banyak orang terinfeksi, kemudian diharapkan mereka membentuk antibodi, punya kekebalan, sehingga penularan tidak terjadi. Tetapi kan tiap orang beda-beda, jadi risikonya besar juga. Baik, jadi risikonya cukup besar gitu ya, bahkan mungkin banyak juga korbannya gitu ya, Dok, Prof ya. Ya, ini akan memakan korban, sudah pasti, ya, karena kekebalan seseorang kan kita belum tahu. Tiap orang tidak bisa kita ukur secara lihat kasat mata, nggak bisa. Kalau dia tertular. Nah, orang yang tertular ini kalau dia kuat, oke, terbentuk antibodi, dia sembuh. Tapi kalau dia nggak kuat, akibatnya tentu dia sakit, bisa meninggal, ya kan? Seperti itu. Oke, jadi memang nah, harus dipikirkan matang-matang untuk ini ya, Prof ya. Ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang kecepatan dari efektivitas herd immunity ini sendiri, katanya bisa lebih cepat untuk menekan pandemi. Betul atau tidak ini, Prof? Nah, sebetulnya begini ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk herd immunity. Ya, tingkat infeksius suatu mikroorganisme dan durasi infeksinya itu juga mempengaruhi herd immunity. Ya, kemudian pola transmisi dan kontak antara populasi. Dan jumlah orang rentan pada suatu populasi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, bagaimana sih kita bisa mencapai herd immunity? Itu ada dua. Ya, secara alami, infeksi menyebar ke mayoritas dari suatu komunitas, yaitu timbul secara alamiah menyebar, timbul kekebalan alamiah. Tetapi ingat, mempunyai risiko jumlah kematian tinggi. Ya, berbeda dengan kalau kita herd immunity melalui vaksinasi. Nah, ini kekebalan dipicu oleh vaksinasi pada mayoritas komunitas, sehingga risiko jumlah kematiannya rendah.
Jadi semua orang dikasih vaksin, terbentuklah antibodi. Nah ini antibodi sudah spesifik terhadap COVID misalnya seperti itu, akan terbentuk antibodi dan itu akan melindungi kita. Nah itu herd immunity. 80-90% dari komunitas sudah membentuk antibodi akan terlindung. Baru itu herd immunity yang kita harapkan. Tapi kalau secara alamiah, itu akan memakan korban karena akan terinfeksi dulu satu dengan lainnya. Terus seberapa yang bisa membentuk antibodi, seberapa. Dan ada yang disebut RO, kita jangan lupa ya, ada ambang batas daripada herd immunity yang ada RO. RO itu jumlah rata-rata seseorang yang terinfeksi, ya akan menginfeksi seorang yang rentan. Yang kita sebut juga itu basic reproduction number, ya atau daya tular seorang pada orang yang lain. Jadi misalnya kalau kita bilang RO-nya 3, ya artinya dari satu orang yang terinfeksi dapat menularkan kepada 3 orang yang rentan. Kita bayangin satu orang menularkan 3. Lalu 3 orang menularkan 3 lagi, terus yang 3 menularkan 3 lagi, dan seterusnya. Jadi berapa orang yang akan tertular? Jadi tergantung itunya juga, ya daya penularannya. Ya kalau kayak COVID itu sekitar 2,5, ya mungkin baru 3 ya, kurang lebih jadi 3 kalau kita bulatkan. Jadi cukup. Baik, Prof. Untuk suatu negara memang banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa menekan penyebaran COVID. Apabila suatu negara ingin melakukan herd immunity untuk menekan penyebaran COVID ini, apa sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan matang-matang? Selain tadi melihat ambang batas, RO-nya juga. Ya, jadi kita sebetulnya herd immunity yang kita harapkan vaksinnya ya cepat. Mudah-mudahan vaksin yang sedang dibuat oleh para ahli-ahlinya itu cepat jadi dan yang cukup efikasinya cukup baik ya, mudah-mudahan itu harapan yang utama ya. Tetapi sementara kita menunggu vaksin, tentu kita para peneliti juga masih berusaha ya tentang vaksin, kemudian pembentukan herd immunity melalui vaksinasi itu saat itu tentu kita bilang belum bisa dilakukan, bukan tidak bisa, belum bisa dilakukan. Ya. Sedangkan pembentukan herd immunity secara alami dengan membiarkan banyak orang terinfeksi virus corona di Indonesia itu juga bukanlah cara yang bijak sebetulnya sebenarnya ya. Bagi suatu negara dengan lebih kayak kita 200 atau 300 juta, lebih dari itu ya seperti Indonesia, kita butuh waktu yang sangat lama loh untuk mencapai herd immunity. Itu bukan yang waktu pendek ya, dengan memakan korban ya. Dan bukan hanya itu, kalau kita tahu ya bahwa COVID-19 atau COVID-19 itu bisa berakibat fatal. Ya, jumlah korban jiwa akibat daripada infeksi ini akan sangat tinggi, bahkan sebelum herd immunity tercapai. Jadi udah banyak infeksi yang terjadi dulu. Kita nggak tahu terjadinya kapan kalau secara alamiah, ya. Belum lagi nggak sedikit jumlah orang di Indonesia yang rentan terhadap infeksi virus corona, ya. Misalnya lansia yang usianya di atas 60 tahun, ya. Kemudian orang dengan penyakit penyerta, penyakit bawaan, ya, atau kita bilang ada komorbid, ya, seperti misalnya penyakit paru, diabetes, penyakit jantung, ginjal, seperti itu, autoimun, ya. Nah, seperti itu kan orang-orang termasuk ringkih walaupun dia nggak 60 tahun. Tetapi daya tahannya pun sudah menurun. Apalagi orang-orang sebagian daripada itu masih minum obat. Kayak penyakit autoimun itu mereka masih minum obat-obat yang menekan imunnya sehingga imunnya juga jadi ikut rendah. Nah, hal-hal ini kita perlu pikirkan. Ya, jadi walaupun kita bilang oke lah tinggal di rumah ya, tapi hal-hal yang seperti itu menyebabkan konsep herd immunity sebenarnya nggak bisa diharapkan untuk menyudahi pandemi COVID-19. Sebelum ditemukan vaksin virus corona, ya ini kalau mau jujur seperti itu, ya. Jadi cara yang terbaik adalah bila bisa diterapkan adalah memutus rantai penularannya, yaitu dengan melakukan upaya untuk mencegah penularan. Misalnya, ya seperti sekarang kita tetap harus menerapkan physical distancing, itu harus terus, ya harus terus. Lakukan cuci tangan dengan sabun, ingat dengan sabun, harus rutin. Tiap kali cuci tangan dengan sabun, itu yang kita sebut nanti jadi kebiasaan kita, ya. Jaga daya tahan, batasi pergi keluar rumah kalau memang perlu sekali, ya. Lakukan isolasi mandiri tetap harus dilakukan. Bila seorang itu dia demam, dia batuk, serta sesak napas, ya. Terlebih lagi bila di dalam 2 minggu terakhir orang tersebut dari daerah endemis, ya. Nah itu kita harus perhatikan. Nah jadi kalau kita lihat, mau sedikit lagi. Jadi akhirnya pemerintah Indonesia membuat tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19, yaitu new normal nanti kita masuk ke situ. Oke, Prof, apakah sejauh ini sudah ada negara yang menerapkan herd immunity dan bagaimana hasilnya jika memang ada?
Setahu saya belum ada yang Belum ada. berhasil baik ya. Mungkin mereka mencoba, tetapi nyatanya belum sampai yang diharapkan. Oke, berarti Tetap memang ada belum korban. ada seperti itu ya. Oke, terakhir mungkin Prof, apa yang disampaikan untuk pemerintah dan juga masyarakat mungkin terkait dengan wacana tentang herd immunity ini sendiri? Ya, jadi sebetulnya untuk herd immunity sementara kita masih menunggu vaksin corona ya yang masih sedang dibuat oleh beberapa negara tertentu. Nah, berbasis itu kita juga harus pada adaptasi ya untuk memudayakan perilaku hidup sehat ya. Jadi kita harus hidup sehat dan bersih, itu udah harus budaya kita. Walaupun dari dulu harusnya begitu, tetapi sekarang namanya new normal. Cara yang dilakukan dengan rutin cuci tangan tadi pakai sabun, pakai masker kemanapun ya, jaga jarak ya yang aman dan menghindari kerumunan. Dan beberapa hal yang kita harus ingat untuk dicapai ke arah new normal tadi, terbukti bahwa transmisi COVID-19 itu sudah terkendali. Nah itu ya, sudah terkendali. Kita harus yakin dulu ya. Kemudian kapasitas sistem kesehatan kita mampu mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, dan juga melacak kontak dan karantina. Itu harus sudah dipersiapkan ya. Terus mengurangi risiko wabah dengan pengaturan yang ketat ya terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi ya, seperti misalnya rumah lansia, sekolah, fasilitas kesehatan ya, pemukiman padat ya, seperti itu. Nah itu kita juga harus, dan untuk kita tahu bahwa ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 itu tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB itu dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 itu telah dinyatakan ya di PSBB itu sebetulnya dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun kalau kita lihat di sini dunia kerja kan nggak mungkin selamanya dilakukan pembatasan. Roda perekonomian juga harus terus berjalan. Oke, intinya dari berbagai pihak harus itu mendukung dan harus disiplin tentang sekali. protokol kesehatan. Baik, terima kasih Prof. Profesor Dr. Iris Rengganis SPP DKI. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.